Sekedar saja dari seorang yang karena kebudayaan diberi nama Muhaimin Faisal. Hakikat hidup saya sebenarnya adalah proses penyadaan diri. Sebagaimana kita diajari la ilaha sebelum illallah. Karena itu saya senantiasa menghindar dari upaya-upaya untuk eksis. Pada episode-episode akhir kehidupan, kita tidak akan kuasa untuk menghindar dari sebuah kenyataan bahwa sesungguhnya yang kita butuhkan adalah esensi, bukan eksistensi. Tetapi hakikat dan syariat senantiasa melahirkan peradaban. Peradaban inilah yang membuat orang tertarik atau ditepikan dalam pusaran keteguhan pikiran, keyakinan, dan sikap hidup. Saya ini muallaf terus-menerus, sehingga tiada hentinya untuk memohon ihdinas siratal mustaqim. Saudara, sahabat, dan guru-guru saya dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing di rumah kakak saya ini namanya Willy. Saya memohon maaf kepada siapapun yang namanya kebetulan sama. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk menghinakan, sebab manusia dan hewan bagi saya sama-sama mulia. Hewan malah sama sekali tidak punya jarak ontologi untuk hianat. Jadi dalam hidupnya tidak ada pilihan selain taat kepada Sang Khalik. Kucing ini adalah salah satu hewan peliharaan Rasulullah dengan sekian banyak keistimewaannya, dan kalau dia mendekat kepadamu, janganlah diusir, karena sesungguhnya dia memiliki insting untuk melindungi kita. Hewan dan manusia itu hanyalah urusan gelombang dan frekuensi. Siapa yang bisa menyesuaikan gelombang dan frekuensinya, maka akan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Anda bisa bayangkan bahwa kucing itu setiap melahirkan bisa sampai beberapa ekor dan bisa sesering mungkin dia hamil. Dulu di tempat pengungsian saya, istri sang pemilik rumah namanya Inna biasa heran dengan kucingnya yang baru saja melahirkan, tetapi dia kembali bergaul lagi dengan kucing jantan lainnya. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana proses kehamilan kucing itu, dan setiap melahirkan ada beberapa ekor anaknya. Jarang sekali kita melihat kucing mati di jalanan atau dimanapun, walaupun sesungguhnya dia ada, tapi jarang sekali kita melihat. Artinya secara logika, dengan tingkat kehamilan yang tinggi dan jumlah kelahiran anak yang juga tinggi, secara logika harusnya dunia ini sudah dipenuhi dengan kucing. Tetapi apa yang terjadi? Sekitar kita belum dipenuhi oleh kucing. Ini sebuah misteri yang menarik untuk dipelajari dan dimaknai. Willy ini atau kucing ini pasca gempa, dia mendadak memakan anak burung walet yang tidak bisa kembali ke gedung tempatnya bersarang karena gedungnya rubuh saat peristiwa gempa bumi mengguncang Sulawesi Barat. Sementara di sisi yang lain, sayapnya belum sempurna untuk terbang. Akhirnya dia kadang terjatuh di tanah, dan saat terjatuh itulah si Willy ini memangsa anak burung walet tersebut. Dari peristiwa ini, Sang Khalik benar-benar memberi kita pelajaran untuk tidak putus asa,
Sang Halik benar-benar tidak tidur ketika selesai menciptakan. Kemudian Sang Halik benar-benar menciptakan makhluknya lengkap dengan rezekinya, bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bayangkan seekor kucing yang tidak punya sayap, tapi makanannya burung yang terbang. Itu satu hal. Lebih ekstrim lagi, laba-laba. Laba-laba itu tidak punya sayap, tapi juga makanannya serangga yang terbang. Karena itu Tuhan memberikan kemampuan kepada seekor laba-laba untuk membangun jaringnya, kemudian menepi. Nanti ketika ada serangga yang tertangkap oleh jaringnya, secara perlahan laba-laba memangsanya. Jadi tidak ada alasan untuk menyerah, tidak ada alasan untuk pasrah sempurna pasca peristiwa gempa bumi ini. Jadi setiap makhluk yang lahir memang lengkap dengan rezekinya, tetapi rezeki itu datang lewat sebuah proses, dan dalam proses itulah kita punya peran. Dalam proses itulah manusia punya peran. Tidak cukup hanya menunggu dengan pasif. Hewan saja yang tidak memiliki akal dan pikiran bisa bertahan hidup, apalagi kita sebagai makhluk yang proses penciptaannya paling sempurna. Perbedaan hewan dan manusia hanya terletak pada cara memaknai peristiwa, terletak pada cara memberi makna pada sesuatu. Jadi tidak ada alasan untuk menyerah pada peristiwa apapun yang menimpa kita, karena Allah senantiasa memberi beban sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Demikian saudara, sahabat, dan guru-guru saya. Sampai jumpa di lain ruang dan waktu, tentu dengan tema-tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.